Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yang hadirnya rame banget. Alhamdulillah. Ini yang jawab salam orang depan doang nih, yang belakang mana nih? Ya, kita ulang salamnya lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nambah tuh di belakangnya. Yang paling depan belum masih jawab, masih ragu-ragu untuk jawab. Sesungguhnya mengucapkan salam hukumnya sunnah, wajib aja ya. Jawab salam hukumnya wajib. Ini kebalik-balik nih, Masya Allah. Jadi ngucapin salam hukumnya sunnah dan menjawabnya wajib. Saya ngucapin sunnah, sedangkan antum semua jawabnya wajib. Innallaha witru yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah itu esa, Allah itu satu dan Allah mencintai hal-hal yang ganjil. Ya, kita salam baru 2 kali. Semoga dengan kita salam 1 kali lagi Allah akan jadikan kita orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan bagi siapa saja yang menjawab salam saya dengan ikhlas, semoga masuk surga. Amin. Yang jawab salam saya enggak ikhlas, semoga masuk angin. Amin. Amin ya rabbal. Siap-siap kerokan pulang dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah khalaqal insan, allamahul bayan, wassalatu wassalam ala sayyidi waladi adnan, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzawil irfan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadiri ma'a man shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam fi kulli an. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz wa'lamu anna fikum rasulullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa huwa asdaqul qailin. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita yang paling mulia, yaitu Abuya Uci, ya, Abah Uci yang biasa kita panggil. Semoga beliau panjang umur. Semoga beliau panjang umur dalam taat kepada Allah. Panjang umur dalam membimbing kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Di sini juga banyak kiai-kiai yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kenapa? Karena hampir 20% dari yang hadir adalah kiai. Kalau saya sebutkan sampai subuh nih, ujung-ujungnya orang yang mulia, tamu kita dari Syria nggak tampil-tampil ya. Yang kami muliakan juga para sesepuh, tokoh masyarakat, para aparat pemerintah baik sipil maupun bukan, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun insya Allah ini tidak mengurangi rasa takzim kami kepada antum semua. Insya Allah, karena waktu saya sangat sempit, katanya tadi cuma iklan aja ya. Iklan ya. Yang namanya iklan sebentar. Tapi kalau iklan zaman sekarang, filmnya 5 menit, iklannya juga 5 menit. Tapi ini insya Allah iklan saya cuma sebentar saja. Saya akan membahas sedikit daripada cara sukses. Pengen sukses? Pengen sukses? Yang paling pertama kalau pengen sukses adalah dekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memiliki sukses. Allah yang memiliki kesuksesan untuk kita. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin sukses baik di dunia ataupun di akhirat, maka kita harus lakukan 4 perkara. Ya, apa 4 perkara ini? Yang pertama, kita harus melakukan rutinitas. Ya, tahu rutinitas? Istiqomah setiap hari. Misalkan saya kerja, suksesnya kerja apa? Dapat gaji. Oh, saya kerja, saya pengen sukses. Bagaimana caranya? Saya harus melakukan rutinitas. Apa rutinitasnya? Yaitu datang ke pabrik, datang ke kantor. Kalau nggak datang, dipecat, betul? Kalau pengen sukses, yang harus kita lakukan adalah rutinitas. Maka kalau pengen sukses dalam akhirat, bagaimana caranya? Lakukan juga rutinitas. Contohnya yaitu adalah rukun Islam. Rukun Islam ini adalah rutinitas kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melakukan syahadat, kalau kita sudah melakukan salat, kalau kita sudah melakukan daripada puasa, kita lakukan zakat, dan kita juga pergi haji, insyaallah kita termasuk orang-orang yang sukses.
Akan tetapi ini ya saya akan gambarkan adalah rutinitas yang harus kita lakukan yang setiap hari adalah sholat. Kalau puasa ada waktunya, kalau syahadat ada waktunya, kalau zakat ada waktunya, kalau haji pun ada waktunya. Akan tetapi sholat waktunya adalah hampir setiap hari, ya, hampir setiap. Kenapa saya bilang hampir setiap hari? Karena banyak di antara kita yang sholatnya seperti sholat dukun. Tahu sholat dukun? Duha pakai kunut. Ya. Jam berapa bangun? Saya mah sholat subuhnya barengan sama Mekah. Mekah kan beda 4 jam. Di sini jam 4, di Mekah jam 8. Ini duha pakai kunut nih namanya ya. Sholat dukun. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Lakukan terus rutinitas, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita yang hadir di sini adalah termasuk orang-orang yang disukseskan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah rutinitas. Lalu yang kedua apa yang harus kita lakukan? Tanggung jawab. Di dalam kerjaan kita harus tanggung jawab enggak? Harus tanggung jawab. Oh, tanggung jawabnya apa? Kalau di kerjaan saya harus melakukan sesuatu. Ya misalkan, oh saya mah Bib kerja, lakukan rutinitas. Datang ke kantor, nyampe kantor tidur, dipecat enggak? Ya harus lakukan tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Oh bagian benerin mesin. Oke, bagian benerin mesin. Jangan pindah tanggung jawab. Sebagai santri tanggung jawab kita apa? Belajar. Sebagai guru tanggung jawab kita apa? Dakwah. Ini yang dinamakan tanggung jawab. Banyak di antara kita juga yang tanggung jawabnya beda. Beda orang, beda ibadah. Maka dari itu kita harus lakukan tanggung jawab. Di dalam beriman kepada Allah, di dalam mengambil ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjaga. Seperti misalkan nih, kita sholat ada waktunya enggak? Nah itu yang namanya tanggung jawab ya. Ngambil wudhu, ini yang namanya tanggung jawab. Lalu yang ketiga apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah mengikuti aturannya. Ya, mengikuti aturan. Kalau yang pertama sudah rutinitas. Lalu yang kedua kita sudah bertanggung jawab. Yang ketiga apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengikuti aturannya. Kalau sholat subuh harus 2 rakaat. Kalau sholat subuh harus di waktu subuh, nggak boleh di waktu zuhur. Ya, ada orang ngakunya hebat banget Bib, saya mah ini cerita tentang puasa. Saya mah hebat banget Bib, puasanya luar biasa. Orang-orang mah bukanya maghrib, saya mah isya. Ini hebat apa bego? Bego ya. Wah saya mah rajin banget Bib sholatnya. Orang-orang mah sholatnya 2 rakaat waktu subuh, saya mah 5 rakaat. Ya bego yang begini. Artinya harus mengikuti aturan. Dan juga yang pertama rutinitas, yang kedua mengikuti bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah mengikuti daripada aturan. Maka ketika tiga-tiganya kita lakukan, kita sholat 5 waktu, kita ambil wudhu dengan bertanggung jawab, kita ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal yang keempat yang akan kita dapatkan adalah kesuksesan yang hakiki. Insya Allah semua yang hadir di tempat ini disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar sukses yang biasa-biasa, akan tetapi sukses yang betul-betul sesukses-suksesnya. Insya Allah, amin ya Rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebih mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. InsyaAllah ini akan menjadi kebaikan buat kita semua. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.